Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, puji Tuhan kita masih diberi anugerah untuk bisa bertemu lagi. Saya percaya saudara semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah, sebelum saya sampaikan firman Allah pada pagi hari ini, mari saya mau ajak kita semua yang di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menaikkan syukur, kita mau menyembah Dia untuk beberapa waktu sebelum kita dengar firman Allah. Keperluanku, saja keperluanku, Yesus saja keperluanku. Keperluanku, Yesus saja. Keperluanku, Yesus saja. Ya, keperluanku, keperluanku, Yesus saja. Keperluanku, oh Yesus saja. Sungguh ya Tuhan, keperluan kami sesungguhnya adalah Engkau. Sebab Engkaulah damai sejahtera kami. Engkaulah yang dapat memuaskan hidup kami. Puas dalam arti yang sesungguh-sungguhnya ya Tuhan. Itu sebabnya kami hampiri Engkau dengan penuh syukur pagi hari ini. Kami hampiri Engkau dengan penuh pujian dari dalam hati kami. Oh, terima kasih untuk pribadi-Mu. Terima kasih untuk kepenuhan-Mu di dalam diri kami. Itu sebabnya tiap kali kami mau mengatakan keperluan kami, Engkau saja ya Tuhan. Oh, keperluanku, keperluanku, amin. Yesus saja. Keperluanku, keperluanku, ya Yesus saja. Yesus saja. Yesus saja. Oh, Yesus saja. Yesus
Pagi hari ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Sebagai tanda kami memerlukan Engkau tiap hari, tiap saat. Kami bersyukur, biarlah pengurapan daripada Roh Allah turun atas kami semua, atas hamba-Mu dan atas setiap jemaat yang mendengarkan kebenaran ini. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, renungan saya pada pagi hari ini, saya akan awali dengan membaca bersama saudara dari suratan Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kalau kita lanjutkan di ayat selanjutnya, ayat 8 Galatia pasal 6 ini, kita diperingatkan, ya, dikatakan siapa yang menabur di dalam daging, dia akan menuai kebinasaan dari daging. Sebaliknya yang menabur dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi hidup ini sebetulnya, saudaraku, adalah menabur. Karena itu penting sekali untuk memperhatikan apa yang kita tabur, ya. Dalam hal ini jangan sampai kita dianggap mempermainkan Allah. Itu sebabnya kita perlu menabur yang baik. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi sekali lagi penting untuk memperhatikan apa yang kita tabur. Nah, berdasarkan ayat ini, saya membuat satu statement. Statement ini berkata, kita hari ini adalah apa yang kita tabur kemarin atau hari-hari yang lalu. Dan kita di masa depan adalah apa yang kita tabur hari ini. Ya. Jadi saudaraku, penting sekali. Ya. Apa yang kita tabur kemarin itu sebetulnya sedang kita nikmati hari ini. Dan kita akan menjadi apa di masa mendatang, itu juga sangat bergantung dengan apa yang kita tabur hari ini. Itu sebabnya hari ini saya akan menyampaikan satu topik, ya, khotbah berjudul Tetaplah menabur. Menabur apa? Yang baik, saudaraku. Sekalipun kita sedang ada di masa yang sukar. Sebab memang hidup adalah menabur, saudaraku, ya. Waktu kita, dari sejak kita bangun pagi sampai kita nanti tidur malam, bangun lagi pagi hari, sebetulnya tanpa sadar kita sedang menabur, saudaraku, ya. Nah, melalui kebenaran ini biar kita makin menyadari supaya kita menabur yang baik dan tetap menabur yang baik justru ketika keadaan dalam situasi yang sukar seperti hari-hari ini. Nah, ada 4 hal yang perlu kita tabur di masa yang sukar sekarang ini, ya. Akibat pandemi COVID-19 ini masih sangat berasa, saudaraku. Ya, secara mental, spiritual, secara material, saudaraku, semua orang terdampak, saudara. Ya, ada orang-orang tertentu yang sangat terdampak. Ya. Nah, secara mental, misalnya saudaraku, anak-anak, ya, kita berdoa untuk anak-anak kita, anak-anak yang seharusnya hari-hari seperti ini sedang mempersiapkan, ya, yang kelas 6, kelas 9, kelas 12, ya, harusnya sedang bersuka cita mempersiapkan hari-hari di mana
mereka menikmati kelulusan mereka, kemudian mereka merencanakan hari hari wisuda, perpisahan dan sebagainya. Itu momen-momen yang penting, saudaraku. Tetapi hari-hari ini, ya kalau masih bisa dilaksanakan, puji Tuhan. Ya, nah ini masa-masa yang sulit memang. Ya, secara ekonomi, berapa banyak juga saya mendengar jemaat yang harus dirumahkan dan sebagainya. Tetapi apapun keadaan kita sebagai orang beriman, kita mau tetap belajar untuk menabur yang baik justru di masa sukar. Ya, nah 4 hal itu saya akan terangkan dengan singkat nanti. Mari kita akan awali dengan membaca di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama, dikatakan di sana, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Ya, saudaraku, penting sekali. Ya, seluruh tujuan kita menabur harusnya ini, yaitu memberkati. Katakan bersama saya, memberkati. Kenapa? Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Semua kita suka memperoleh berkat. Itu sebabnya wajib bagi kita untuk memberkati. Dilanjutkan kemudian ayat 10. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, hari-hari ke depan yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Dari ayat ini mari kita melihat hal pertama yang perlu kita tabur di setiap saat, juga di masa yang sukar, adalah perkataan yang memberkati. Kata memberkati di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saudaraku, ya, di dalam kata Yunaninya ditulis eulogeo. Ya, itu didefinisikan sebagai menyebabkan makmur. Ya, kata-kata yang memberkati itu membuat orang diperkaya, merasa berbahagia. Ya, makanya arti yang selanjutnya dikatakan juga membuat bahagia. Ya, kita perlu melatih diri kita sedemikian rupa supaya kata-kata kita mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain, juga melimpahkan berkat kepada siapapun yang mendengar, saudaraku. Nah, kalau dibandingkan dengan ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi, saya mengingat, saudaraku, ketika Yesus di situasi yang sulit, di situasi yang begitu sukar, waktu di kayu salib, saudaraku, dia menderita bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batiniah, saudaraku. Tetapi perbendaharaan hati di dalam diri Yesus itu sesuatu yang baik semua, sesuatu yang indah. Makanya kita perlu, saudaraku, mengisi hati pikiran kita di hari-hari ini dengan kebenaran firman Allah, supaya apa yang kita keluarkan nanti juga sesuatu yang memberkati orang lain. Seperti Yesus, tidak ada kata-katanya yang merugikan orang lain, saudara. Justru di situasi yang paling sakit, dia melepaskan kata-kata pengampunan. Di saat yang paling sakit, dia melepaskan kata-kata yang mendatangkan kebahagiaan. Bagi salah satu penjahat yang bertobat, penjahat itu hanya minta untuk diingat saja kalau nanti dia datang sebagai raja. Tetapi dia berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Enggak cuma diingat, engkau akan bersama-sama dengan aku pergi ke Firdaus. Di kayu salib itu, dia melepaskan kata-kata berkat yang luar biasa. Kata-kata yang mendatangkan kebahagiaan bagi banyak orang. Justru orang-orang yang menyakiti dia.
Nah, saudara, kita mau belajar. Kalau orang menyakiti kita, belajar melepaskan kata-kata yang memberkati. Kalau situasi kita rasa sulit, kita juga lepaskan kata-kata, bukan bersungut-sungut, saudara, tapi mengucap syukur. Saudara tahu, kalau kita bersungut-sungut itu taburan, saudaraku. Kalau selalu bersungut-sungut, nanti ada tuaiannya. Apa tuaiannya? Itu pemberontakan kepada Tuhan. Tuaiannya apa? Iman jadi mati. Sebaliknya kalau kita melepaskan kata-kata ucapan syukur, saudaraku, itu seperti membangkitkan iman. Itu seperti menabur sesuatu yang indah, saudaraku. Sehingga akan tumbuh iman. Kita akan menuai iman kita makin dikuatkan. Jadi mari kita perbanyak ucapan syukur di situasi yang sukar hari-hari ini. Itu hal-hal yang sangat memberkati orang lain, tapi juga memberkati diri kita sendiri. Yang kedua, sebelum yang kedua, saudaraku, saya tambahkan ayat ini. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi saudara, kalau kita banyak bersyukur, buahnya iman kita dikuatkan. Orang lain juga diberkati. Nah, yang kedua, yaitu perbuatan baik, saudaraku. Kita akan baca di dalam Galatia 6 ayat 10. Di sana dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, kata baik, saudaraku, dalam kata Yunaninya ditulis agathos. Itu didefinisikan sebagai berguna, bermanfaat, menyenangkan. Saya ingat, saudaraku, ya, saya tahu ada banyak jemaat di ujung Menteng ini yang terus memberkati apapun situasinya, ya, bahkan waktu keadaan jadi sukar. Sebab firman Allah memang berkata selama masih ada kesempatan. Nah, kesempatan itu datang kadang-kadang di waktu yang tidak ideal, saudaraku. Ya, justru di hari-hari seperti ini nggak ideal buat kita barangkali. Kita sedang membutuhkan sesuatu, lihat tetangga, aduh membutuhkan juga. Nah, disitulah kita ditantang, disitulah iman kita diuji. Maukah kita berbagi walaupun kita harus menyerahkan hak kita, harus belajar mengurangi apa yang jadi jatah kita demi orang lain diberkati dengan perbuatan baik kita. Satu perbuatan yang berguna, bermanfaat dan menyenangkan. Saya ingat kesaksian satu ibu janda, ya, di jemaat ujung Menteng ini, saudaraku. Dari sebelum pandemi ini dia sudah begitu punya hati untuk memberkati orang, ya. Kalau dia terima uang, entah dari anaknya, dari siapa, dia simpan, dia kumpulkan, dia beli sembako, dia datengin orang-orang tertentu untuk membagikan apa yang dia sudah kumpulkan itu. Di masa pandemi ini kebiasaan itu terus dilakukan. Saya mendengar dari PKMB-nya ketika mau memberkati dan sebagainya, saya mendengar ibu ini aktif juga memberkati di antara anggota Komsel, bahkan orang-orang lain. Perbuatan baiknya, dia membagikan masker dan apapun yang dia bisa bagikan, saudaraku. Itu sesuatu yang baik, berguna, bermanfaat, menyenangkan. Nah, kita punya kesempatan itu hari-hari ini, justru ketika banyak orang sedang mengalami kesulitan, saudaraku. Ya, mari jangan mengeluh, perbanyak syukur, berpikir, berdoa kepada Tuhan, apa yang saya bisa kerjakan ya, apa yang saya bisa korbankan ya. Selama masih ada kesempatan. So, barangkali ketika pandemi ini lewat, kesempatan untuk menolong orang lain bisa aja tertutup, saudara. Mari kita manfaatkan justru di masa yang sukar ini. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang perlu kita tabur hari-hari ini adalah
air mata, dan doa. Saudaraku, saya mau membacakan ini sekalipun ada slide-nya. Saudara bisa melihat di slide, tapi saya akan membaca dari Alkitab di dalam Lukas 19, ya, bukan hanya 2 ayat, saya akan baca 4 ayat atau 5 ayat. Saya akan bacakan, ya, ayat 41 sampai 44, ya, 4 ayat. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Nah, saudaraku, di sini kita melihat, saudaraku, Yesus menangisi Yerusalem, menangisi penduduknya. Saya percaya apa yang dia lakukan ini, saudaraku, bukan hanya kali ini saja. Saya percaya dia sudah banyak menangisi Yerusalem, menangisi Israel, dalam tanda kutip, saudara-saudaranya itu, saudara. Mengapa dia menangisi? Sebab dia berkata begini, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Apa yang dimaksud damai sejahteramu? Apa yang perlu bagi Israel? Yaitu damai sejahtera. Tetapi apa yang diperlukan itu ternyata Israel tidak bisa melihat. Tersembunyi bagi Israel. Mereka tidak bisa melihat Yesus yang adalah firman yang menjelma jadi manusia. Itulah damai sejahtera mereka. Itu tertutup. Bahkan kemudian mereka menyalibkan Yesus. Dan sebagai akibatnya Yerusalem dihancurkan. Dan itulah Yesus sudah melihat. Itu sebabnya dia menangisi. Saudaraku, hal yang paling diperlukan oleh manusia adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera hanya mungkin kalau orang terima kebenaran. Siapakah kebenaran itu, saudara? Yesuslah kebenaran. Yesuslah damai sejahtera kita, kata Efesus 2 ayat 14. Jadi sesungguhnya Israel tidak bisa melihat Yesus sebagai damai sejahtera yang mereka perlukan. Itu sebabnya Yesus menangisinya. Begitu juga dengan kita, saudaraku. Mungkin kita telah bersaksi kepada orang-orang tertentu. Mungkin kepada anggota keluarga kita. Mungkin kita ajak mereka untuk datang ke gereja, entah istri, entah suami, entah anak-anak kita, tapi mereka tidak mau. Bukan sekedar tidak mau, tetapi mereka sesungguhnya juga belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang kita lakukan? Kita nggak bisa paksa orang untuk terima Yesus. Itu hanya pekerjaan daripada Roh Kudus. Itu sebabnya yang kita bisa lakukan adalah menangisi. Itulah yang Paulus juga kerjakan ketika dia melayani jiwa-jiwa. Dia banyak mencucurkan air mata. Saya ingat puluhan tahun lalu, ketika saya lahir baru, saya mengalami hati saya terbuka. Dan saya mengalami satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Satu hal yang saya rasakan waktu itu adalah saya ingin seluruh keluarga saya juga mengalami hal yang sama. Itu sebabnya tanpa disuruh, Roh yang membawa saya mulai mendoakan, bukan cuma mendoakan, tapi menangisi mereka, mencucurkan air mata buat mereka. Sampai saya sekolah Alkitab. Saudaraku, kalau jam 12 siang selesai sekolah, ya, saudaraku pada makan siang,
Semua makan siang, habis itu balik ke asrama, pada tidur saudaraku. Saya nggak bisa tidur saudara. Saya manfaatkan waktu itu untuk pergi ke aula, belajar firman Tuhan. Kemudian saya ambil waktu, ada di belakang aula itu tempat untuk berdoa saudara. Disitulah saudaraku, ya sebetulnya bukan tempat khusus berdoa, itu hanya kursi-kursi panjang di situ, ya disitulah saya berdoa. Banyak kali dengan air mata saudaraku. Bahkan sampai hari ini saudaraku, saya mendoakan adik-adik saya, mendoakan orang-orang tertentu, supaya mereka boleh melihat, terbuka mata hatinya, melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Kalau mereka terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan mengalami damai sejahtera itu. Damai sejahtera dengan Bapa dan damai sejahtera juga dengan orang lain. Kita perlu menangisi, kenapa saudara? Karena satu jiwa menurut Yesus itu lebih berharga daripada seisi dunia ini. Lebih berharga, kenapa? Karena dunia dan isinya akan lenyap semuanya. Tapi satu jiwa itu kekal selama-lamanya. Tentu kita tidak ingin orang-orang yang kita kasih ada dalam kekekalan, tetapi kekekalan di dalam kebinasaan, di dalam neraka. Kita ingin kekekalan mereka juga bersama-sama dengan Yesus, sebagaimana kita juga telah mengalami penebusan daripada Tuhan. Mari kita tabur air mata dan doa. Yang keempat, saudaraku, taburan yang keempat penting bagi kita untuk memperhatikan harta atau nyawa kita. Mari kita baca bersama-sama dalam 1 Yohanes 3 ayat 16-17. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ingat, Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita menabur nyawa kita. Bagaimana caranya? Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudaraku, kita tidak bisa mengalami kasih Allah terus menerus dan tetap di dalam kasih Allah kalau kita ada dalam kelimpahan, kecukupan, punya harta duniawi, sementara saudara kita menderita kekurangan. Saya tidak ingin, saudaraku, di tengah-tengah jemaat di ujung Menteng ini, jemaat Tuhan di ujung Menteng, ada yang kelimpahan hari-hari ini, nggak kurang apapun, tapi ada yang sangat kekurangan. Itu nggak baik, saudaraku. Itu sebabnya saya dorong saudara yang berkelimpahan, mari buka hati saudara. Mari bermurah hati. Ya, tapi yang kekurangan jangan memanfaatkan orang yang berkelimpahan seolah-olah dengan nada bagaimana mau pasif, hanya mau terima saja. Tidak. Perlu ada kerjasama dalam hal ini. Saya rindu tidak ada yang kekurangan di tengah-tengah jemaat sementara pandemi ini belum selesai. Itu sebabnya saudaraku saya mendorong di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Di sana dikatakan begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara jangan takut, yang suka menyebar harta justru tidak akan kekurangan. Dia akan bertambah-tambah saudara. Ada tabur, tuai. Tabur satu biji jagung aja, waduh saudaraku, satu batang jagung saudaraku, itu berapa banyak buahnya saudara, berapa ribu butir jagung saudaraku. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Membuat orang lain puas, dirinya sendiri juga dipuaskan. Yang menjadi perhatian juga ayat 26. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat Tuhan, berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum.
Saudara, kita tahu waktu awal-awal pandemi ini orang menahan masker, menimbun masker. Nah, jangan hari-hari ini ada jemaat yang menimbun sesuatu, tunggu nanti untuk dijual lebih mahal lagi pada situasi yang sukar. Justru saudaraku, kita mau lepaskan. Kita diberkati di situasi yang sulit ini. Justru kita supaya bisa jadi berkat buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Nah, dasar dari semua itu, saudaraku, kenapa kita perlu menabur sekalipun di masa yang sukar? Karena Allah terlebih dahulu menabur yang terbaik dalam hidup kita. Bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik dalam hidup kita. Satu taburan yang kita butuhkan. Satu-satunya taburan bahkan yang menolong hidup kita. Dari sejak di dunia ini sampai kekekalan nanti. Apakah yang ditabur oleh Allah itu? Di dalam Yohanes 12 ayat 24, kita baca di sana. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, apa yang Yesus ucapkan sebetulnya menunjuk kepada dirinya sendiri. Dialah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Ya, sehingga saudaraku, dia menghasilkan banyak buah. Dari kebenaran ini, saya tuliskan catatan ini. Yesus adalah biji gandum yang ditabur oleh Allah. Di mana ditaburnya? Di kayu salib, saudaraku. Disitulah Allah menabur satu taburan yang luar biasa. Satu taburan yang mengakibatkan keselamatan jiwa-jiwa. Salah satunya saya dan juga saudara semuanya. Itu taburan begitu indah, saudaraku. Di kayu salib itu Allah tidak menahan apapun. Bapa tidak menahan semua yang baik dari dirinya. Dia berikan anaknya yang tunggal. Anak juga tidak menahan semua yang ada dalam dirinya. Dia berikan semuanya total. Kita tahu dia menjadi telanjang di kayu salib itu. Semiskin-miskinnya dia karena dia terpisah dari bapaknya. Tapi semua itu untuk menjadikan kita anak-anak daripada Bapa. Itu taburan yang begitu indah, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita mengenal atau makin memahami karya Kristus di kayu salib, kita tidak akan menahan sedikit pun yang ada dalam diri kita. Kita akan serahkan semua kepada Allah. Kita akan berikan kepada Dia menjadi sarana supaya ditabur untuk jiwa-jiwa. Biarlah hidup kita menjadi satu taburan bagi banyak jiwa-jiwa. Mari saudaraku, kita terus menabur sekalipun di masa yang sukar. Menabur perkataan yang baik, menabur perbuatan baik. Ya, tadi menabur perkataan yang memberkati, menabur perbuatan baik, menabur air mata dan doa, dan menabur harta atau nyawa kita. Mari kita teladani Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menabur yang terbaik, sehingga kita boleh diselamatkan melalui salib Kristus. Kita tundukkan kepala, kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur untuk keberadaan kita. Kita orang yang sudah diselamatkan. Melalui keselamatan yang Tuhan anugerahkan, mari kita mau menabur yang baik bagi jiwa-jiwa. Haleluya, haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus, ku berterima kasih
buat kasih rahmat-Mu ku ada. Haleluya. Mari saya ajak saudara yang di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Oh, karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita bagi Dia. Terima kasih ya Yesus, Yesus, oh terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh terima kasih, terima kasih Yesus, ya Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, pagi hari ini kami memuji-muji Engkau untuk rahmat-Mu yang begitu besar, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang ini, sebagai orang-orang tebusan daripada Tuhan. Tolong kami untuk setia terus mengiring Engkau. Tolong kami juga untuk setia menabur yang baik justru di masa yang sukar ini. Gerakkan kami ya Tuhan, oleh roh dan firman-Mu. Kuatkan kami, sekalipun kami ada dalam situasi yang sukar. Tolong kami untuk terus menabur yang baik, menabur perkataan yang memberkati, menabur perbuatan baik, terutama juga air mata dan doa yang sangat penting untuk keselamatan jiwa-jiwa. Juga menabur harta, nyawa kami ya Tuhan. Karena Engkau sendiri telah menabur yang terbaik. Bapa telah memberikan anaknya sendiri di kayu salib sebagai satu taburan begitu luar biasa yang menghasilkan banyak jiwa. Terima kasih buat kami memahami kebenaran ini. Singkapkan di hati setiap kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami selama masa pandemi ini, biar hati orang-orang digerakkan untuk mencari Tuhan. Saudara-saudara kami, Bani Kedar, Nebayot, kami doakan supaya kelak mereka datang berduyun-duyun, menjadi persembahan di mezbah-Mu, untuk menyemarakkan rumah keagungan-Mu, seperti nubuat daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar keselamatan Tuhan anugerahkan bagi bangsa ini. Kami berdoa supaya penanganan para pasien COVID-19 dan pasien dari penyakit yang lainnya juga boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Dengan pengharapan ini kami terima firman, dan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terimalah berkat limpah rahmat dari Bapa kita di sorga, cinta kasih-Nya yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pemeliharaan, penghiburan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Nah, supaya berkat itu makin nyata dalam hidup kita, mari kita mau internalisasi kebenaran firman, kita mau sharing di antara anggota keluarga sebelum kita nanti juga saling mendoakan. Ya, nah sharingkan
dan diskusikan. Ada 3 hal di sini. Yang pertama, apa berkat yang saudara terima melalui renungan yang saudara dengar hari ini? Yang kedua, dalam hal apa saudara ditegur dan sekaligus dibangun? Ya, kalau ada teguran, mari kita mau terima, karena teguran itu juga membangun hidup kita. Yang ketiga, apakah yang saudara akan lakukan secepatnya sesudah mendengarkan renungan ini? Tentu yang pertama-tama hati kita yang rela diperbaharui, saudaraku ya. Kalau ada hal-hal yang kita ditegur ya kita mau terima, kita mau bertobat, kita mau perbaiki. Ini waktu yang indah, saudaraku, untuk mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Itu saja, jadi mari lakukan sharing ini dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.